dari keluarga saya. Keluarga dalam arti? Dari istri dan anak-anak. Kenapa harus disembunyikan, Pak? Karena saya khawatir, saya ini kan ASN. Kalau istri dan anak saya tahu jumlah uang yang kami miliki, tentunya keinginan untuk ini itu pasti timbul, dan itu akhirnya akan membuat ketidaktenangan saya dalam mengelola. Buntut kasus Rafael Alun Trisambodo, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami sosok artis inisial R yang diduga turut terlibat dalam kasus yang menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atas tindak pidana pencucian uang. Adapun artis inisial R terlibat kasus Rafael Alun diungkap oleh Indonesian Audit Watch. Dan kabarnya sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan pihaknya juga masih menduga-duga apakah inisial R tersebut merupakan huruf depan atau tengah bahkan atau di ujung nama. Sekretaris pendiri IAW, Iskandar Sitorus pun menyebutkan ciri-ciri dari artis R tersebut. Ciri-cirinya yakni merupakan sosok selebritis terkenal dan tinggal di Jakarta. Bisa dibilang orang kaya baru sesungguhnya. Kalau kami lihat pajak pribadinya saja tidak cenderung bisa disebut kaya kok, apalagi pajak badan usahanya, kata Iskandar. Menariknya, secara terpisah justru Rafael Alun sendiri mengaku tidak kenal dan tahu mengenai sosok inisial R yang dikaitkan dengan dirinya. Bahkan Rafael tidak memiliki kedekatan dengan artis manapun termasuk sosok R. Saya tidak punya lingkungan pergaulan artis. Setiap hari saya dari pagi ke kantor. Hari-hari saya habiskan di kantor. Saya nggak punya teman artis atau teman wanita lain, kata Rafael Alun. Sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus mengatakan, artis berinisial R diduga terlibat dalam dugaan tindak pencucian yang dilakukan oleh mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Beberapa aset dari Rafael yang sudah diperiksa, ternyata Rafael terakses dengan orang kaya baru yang mengendalikan bisnis. Modal dasarnya saja 170-an miliar, lalu bisnis ini angkanya triliun, ujarnya. Inisial orang kaya baru ini adalah R, tuturnya. Bicara mengenai artis berinisial R yang diduga terlibat pencucian uang, Rafael Alun Sambodo, akademisi Reynald Kasali pun menyampaikan pandangan dan memahami mengenai seseorang yang menggunakan bisnis dari money laundry atau pencucian. Ia menyampaikan 10 ciri-ciri bisnis yang berasal dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diunggah dari akun YouTube-nya @profesor_reynald_kasali, Jumat 31 Maret 2023. Berikut 10 ciri-ciri bisnis yang berasal dari pencucian uang versi Reynald Kasali. 1. Tiba-tiba usaha menjadi sangat besar. Dan besarnya membuat Anda terkagum-kagum, ujarnya. 2. Easy money. Seakan-akan mudah sekali. Pinjam uang dari bank, Anda tidak dapat uang sekaligus blak. Anda tidak bisa bangun secepat itu. Harus presentasi hadapi pimpinan bank. Laporan keuangan audit bank tidak akan sembarangan, ujar Reynald. Hal ini berbeda dengan easy money. Kalau gunakan easy money, it's so easy. Tidak perlu laporan keuangan, audit, profit yang penting top line. Yang penting heboh, bisnis cepat. Tujuan di situ nitip uang, asetnya kelihatan masih di situ. Dan akhirnya orang-orang dapat easy money berharta glamor. Beli Ferrari, beli sesuatu pakai nama orang lain, ujarnya. 3. Selalu punya alibi. Oh, ini hasil dari usaha, padahal kita hitung tidak beli Ferrari. Terlebih beli pesawat jet, ini lucu-lucuan. Semua didapat dari investasi baru. Pekerjaannya tak bisa hasilkan itu. 4. Buka bangun usaha tetapi bangun new empire.
Kerajaan baru sangat besar. Kenapa bisa begitu? Karena satu orang titip, lama-lama banyak orang juga nitip. Nitip dana sama muncul orang kaya kan berpangkat yang juga ingin mendapatkan kue di sini. Kemudian orang ini dikenal. Jangan-jangan kita bisa percaya yang penting uang kita aman. Tidak ada di rekening dan berangkas kita, ujarnya. 5. Mengaku modal dari warisan atau dari kepintaran-kepintaran yang orang lain tidak pahami dan bisnis yang sulit dipahami umum. Misalkan mereka katakan trading. Saya pikirkan trading itu ekspor-impor. Taunya trading itu dipakai judi online, algoritma, kripto, dan bisnis properti. Tidak mudah dipahami dan orang tidak tahu value create luar biasa, ujarnya. Bisa saja mereka lakukan bisnis yang sudah ditinggalkan orang lain atau sunset. Seorang pengusaha selalu memilih bisnis sunrise, matahari bersinar terang. Anehnya mereka biaya bisnis sunset, anehnya tiba-tiba bisa bersinar, ujarnya. Selalu ingin diperhatikan. Look at me. Mereka berteriak dan tunjukkan mereka orang kaya, terpandang, katanya. Ada sosok tersembunyi di belakang mereka. Susah juga siapa di belakang mereka, rasanya nggak mungkin sendirian, ada orang lain, katanya. Bisa tahu akhirnya dari salah satu karyawan yang bekerja di sana, tapi dia sangat bersinar yang lain. Yang lain mobilnya barangkali nilainya 300 juta, 400 juta, 500 juta. Masih oke lah ada karyawan yang mereka miliki. Tapi ada salah satu karyawan yang berkilau, bening, harga mobil 20 kali lipat dari pegawai di sana. Dan tak tersentuh masuk sesuka hati, rendah hati, tetapi dia berbeda sekali, ujarnya. 7. Bisnis tumbuh besar tetapi tak punya keahlian bisnis. Karena ada orang lain jauh lebih pandai dari mereka. Orang-orang ini tidak mengerti strategi, planning, finansial, marketing. Mereka tahunya ngomong dan tampil di publik, katanya. 8. Dikelilingi oleh media komunikasi. Agak rancu, pembuat konten, ada orang bawa kamera, ngomong berani investasi di beberapa kanal. Kalau generasi sebelumnya bikin media besar, ujarnya. 9. Mereka terlihat murah hati bagi-bagi uang. 10. Tiba-tiba banyak masalah yang muncul karena dikeliling orang yang tak punya value. Perbuatan tak pantas. Karena titipan, orang punya banyak duit tak menaruh value di anak itu, katanya. Adapun Renal mengingatkan sesuatu yang mudah dapat jadi hal yang sangat sulit. Nah, bagaimana menurut kalian? Cantumkan komentar kalian di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.